Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di langit, dua aura tajam yang sangat berbeda saling bertabrakan. Tubuh Nagongjing menggigil, wajahnya memancarkan aura dingin. Pedang es di hadapannya bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang sedang bergolak di dalamnya. Saat berikutnya, seberkas cahaya tajam melintas di matanya. Lalu dia mengarahkan telapak tangannya ke puncak pertama dan menepuknya. Suara dentuman keras terdengar. Pedang es itu langsung menancap di gunung. Dalam sekejap, suhunya menjadi sangat rendah dan badai dingin menerjang di sekitar puncak pertama. Nagongjing perlahan membuka lengannya dan udara dingin di sekelilingnya menyelimutinya untuk melindunginya. Dia menundukkan kepalanya sedikit saat menatap Cukwangseng dengan lengkungan dingin di wajahnya. Di sini, aku unggul dalam medan. Sekalipun senjata di tanganmu kuat, kau tak akan bisa mengalahkanku. Saat dia selesai berbicara, seluruh puncak pertama tiba-tiba tergetar. Dan kekuatan yang sangat mengerikan terpancar darinya. Orang ini benar-benar mengandalkan kekuatan puncak pertama. Melihat pemandangan ini, ekspresi mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Nagongjin ini benar-benar menggunakan 9 pedang mendalam sebagai panduan untuk mengaktifkan kekuatan yang terkandung di dalam puncak pertama. Orang ini sungguh menakjubkan. Seru beberapa orang dengan takjub. Kekuatan di dalam puncak puncak pertama ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh sembarang orang. Bahkan jika seseorang mengembangkan kekuatan yang sama, dibutuhkan cara dan bakat yang sangat kuat. Kali ini, orang itu berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Seseorang menatap Cukwangseng dengan mata berbinar. Senjata suci di tangannya memang kuat, tapi belum sepenuhnya bisa diasah. Di sisi lain, pedang 9 mendalam di tangan Nagongjin adalah sesuatu yang telah dia gunakan sejak dia kecil. Dan pemahaman di antara keduanya bagaikan satu tubuh. Dan sekarang, dengan penambahan kekuatan puncak pertama, kekuatan gabungan keduanya berada di luar imajinasi. Di langit, ekspresi orang-orang dari 9 kekuatan utama juga berubah. Dan mata mereka bersinar dengan cemerlang. Setelah menghunus pedang 9 mendalam dan mengaktifkan kekuatan puncak pertama, Nagongjin mampu melepaskan kekuatan yang jauh mendekati puncak Rana Yingyang. Oleh karena itu, serangan berikutnya yang akan dilepaskannya kemungkinan besar akan sangat menakjubkan. Mata Cukwangseng sedikit menyipit. Tindakan Nagongjin tentu saja tidak luput dari pandangannya. Dia juga sangat terkejut bahwa orang ini benar-benar mampu menggunakan kekuatan puncak pertama. Kali ini, aku khawatir kita akan melihat hal yang nyata. Dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Energi iblis di sekitarnya langsung meluap, memicu gelombang-gelombang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka dan tatapan tajam tertuju pada tombak besi hitam dengan kilatan cahaya di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi iblis yang melonjak keluar. Dan akhirnya semuanya dimasukkan ke dalam tombak pembelah langit. Tombak pembelah langit bergetar hebat. Energi iblis bergejolak di dalamnya. Cahaya tombak melesat ke segala arah dan aura mengerikan melesat keluar. Langsung menghalau udara dingin yang bergejolak dari segala penjuru. Itu tidak cukup.
Kilatan cahaya melintas di mata Cuk Wangseng dan dia menggentakkan kakinya. Raungan naga yang menggelegar terdengar dan semburan darah mengalir deras dari tubuhnya, langsung menyatu menjadi aliran darah dan menyatu dalam tombak besi. Dalam sekejap, kekuatan tombak pembelah langit meroket ke tingkat yang cukup menyenangkan. Dan kekuatannya juga tersimulasi sebesar 1 atau 2%. Pada saat ini, Cuk Wangseng menatap tombak pembelah langit, lalu menjentikan jarinya, dan puluhan tetes darah menyembur keluar dari ujung jarinya dan jatuh ke tombak pembelah langit. Tombak pembelah langit langsung bergetar hebat, dan kekuatannya yang dahsyat terus melonjak keluar, seolah-olah mengembun menjadi cahaya bayangan raksasa di sekelilingnya. Cahaya dan bayangan ini sangat kabur. Samar-samar terlihat tombak besi yang diperbesar berkali-kali lipat. Setelah mengorbankan sejumlah besar esensi darah, wajah Cuk Wangseng menjadi lebih pucat. Ia menatap tombak pembelah langit yang kekuatannya telah ditingkatkan hingga batasnya. Kemudian mengulurkan tangan untuk perlahan menggenggamnya. Saat telapak tangannya menyentuh tombak pembelah langit, kekuatan dahsyat berkobar dari dalam tombak, merobek kulit tangan telapak tangannya. Aliran darah menyembur keluar, menodai tombak itu hingga merah. Cuk Wangseng menggenggam erat tombak pembelah langit itu, dan rasa kepahlawanan yang tak terbatas muncul di hatinya. Kali ini, biarkan dia melihat apakah pukulan yang mengumpulkan seluruh kekuatannya ini dapat mengalahkan lawannya. Di sisi berlawanan, sosok Nagongjing perlahan naik ke tempat yang lebih tinggi, dan hawa dingin yang mencenangkan beriak di sekelilingnya. Pada saat ini, dia mengulurkan tangan dengan lembut menggenggam puncak pertama di bawah. Terdengar suara ledakan keras saat puncak pertama itu terkoyak, dan cahaya yang sangat menyilaukan melesat keluar langit. "Bangun!" Nagongjing menyingsingkan lengan bajunya saat berteriak. Suara gemuruh rendah terdengar. Ribuan sinar cahaya bersinar keluar, dan pedang es perlahan bangkit darinya. Dalam sekejap, udara di sekitarnya langsung membeku, dan udara dingin yang mengerikan menyapu mencoba membekukan segalanya. Setelah beberapa saat, cahaya menyilaukan itu perlahan menghilang, dan semua orang dapat melihat pemandangan di langit lagi. Mereka langsung terkesiap, ekspresi mereka dipenuhi kengerian. Di hadapan Nagongjing, terdapat pedang es sepanjang 1000 kaki yang melayang dengan cahaya menyilaukan yang menyebar. Pada bila pedang mengalir cahaya dingin, memancarkan hawa dingin yang mengerikan dari ruang beku. Kekuatan yang sangat mengerikan. Banyak orang menatap pedang tajam itu, ekspresi mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka belum pernah melihat senjata sedingin dan setajam itu sebelumnya. Tetapi sekarang, dengan bantuan kekuatan puncak pertama, Nagongjing telah menggunakannya. Cuk Wangseng memasang ekspresi kosong di wajahnya. Ia memegang tombak hitam di tangannya dan perlahan memutarnya setengah lingkaran. Kali ini, biarkan mereka menentukan pemenangnya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia melangkah maju, menggenggam erat tombak pembelah langit dengan kedua tangannya, lalu menebas ke arah depan. Tombak itu mengirimkan angin kencang, dan tombak yang bergulung-gulung ke segala arah. Bayangan raksasa yang samar di luar tombak itu juga memadat pada saat ini. Perlahan-lahan jatuh ke bawah saat tombak besi itu menancap. Udara terasa sesak, ruang terasa hampa. Suara-suara benturan terus terdengar, dan jejak-jejak terdistorasi terlihat jelas. Nagongjing menatap bayangan senjata besar yang jatuh, lalu menebas pedang es di tangannya ke depan. Bahkan sebelum kedua serangan itu mendarat,
udara sudah terhimpit dan bergemuruh hebat. Gelombang udara yang dahsyat menyerbu. Tatapan gugup tertuju pada mereka. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bentrokan ini pasti akan mengguncang dunia. Di puncak berbagai puncak tangga surgawi, semua orang menahan nafas saat menatap gugup ke arah tirai cahaya yang menjulang tinggi di langit. Di sana, dua kekuatan melesat melintasi langit, akhirnya bertabrakan dengan kekuatan yang dahsyat. Terdengar suara ledakan keras, dan meskipun mereka dipisahkan oleh tirai tipis, semua orang merasakan gelombang kejut yang kuat datang ke arah mereka. Dan puncak tangga surgawi di bawah kaki mereka tampak sedikit bergetar. Seruan terdengar silih berganti, dan mata beralih dari tirai cahaya dan memandang ke arah langit tertinggi. Awan di sana terbelah, menampakkan puncak yang menjulang setinggi 100.000 kaki. Di puncaknya, gelombang kejut melingkar dan menyilaukan menyapu, mengguncang angkasa. Tak lama kemudian, awan jamur berukuran ribuan kaki perlahan naik dari titik di mana gelombang kejut itu melesat. Dan gelombang dahsyat menyebar darinya, membuat kulit kepala orang-orang terasa merinding. Puncak gunung pertama mulai memperlihatkan tanda-tanda keruntuhan. Dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Bentrokan ini sungguh hebat. Melihat pemandangan ini, semua orang gemetar ketakutan. Pertarungan antara dua orang ini mungkin telah mencapai batas ranah yin-yang. Bahkan jika seseorang praktisi tingkat 9 jatuh ke dalamnya, ia akan langsung hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut yang begitu dahsyat. Suara-suara benturan keras terus terdengar saat cahaya pedang dan kilauan tombak beradu dengan dahsyat, berusaha saling menghancurkan. Namun, hasil akhirnya adalah kehancuran keduanya, menyebabkan gelombang kejut semakin dahsyat. Untuk sesaat, sosok Nagong Jin dan Cuk Wangseng menghilang, sepenuhnya tenggelam dalam kekuatan dahsyat itu. Aku penasaran bagaimana situasinya di sana. Di atas berbagai puncak tangga surgawi, banyak jenius menatap layar cahaya dengan gugup. Jauh di angkasa, ekspresi para master dari faksi-faksi teratas telah berubah saat menatap ke bawah dengan takjub. Tabrakan dahsyat itu sangat mengejutkan mereka. Apapun hasil hari ini, kedua orang ini adalah jenius kultivasi langka yang tidak akan pernah ditemukan lagi. Setelah pertempuran ini, keduanya mungkin akan diperebutkan oleh 9 kekuatan besar. Semua orang menatap langit, mata mereka langsung berbinar. Kekuatan 9 surga begitu kuat, sehingga sangat sulit bagi siapapun untuk bergabung. Dan sekarang, keduanya akan menjadi rebutan. Meskipun mereka mendesak dalam hati, tetapi tak seorang pun merasa sedikit pun untuk rasa iri. Sebab pertempuran di hadapan mereka telah menaklukkan mereka sepenuhnya. Dari segi kekuatan, dua orang di puncak pertama jauh melampaui semua orang yang hadir. Jika keduanya diberi waktu lebih banyak waktu untuk berkembang, mereka pasti akan menjadi dua penguasa teratas alam laut pahit di masa mendatang. Suara keras itu berlanjut selama setengah jam sebelum berangsur-angsur menghilang. Dan pemandangan di dalam kembali terlihat oleh semua orang. Semua orang langsung menoleh dengan tergesa-gesa. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pemandangan itu sungguh dahsyat. Puncak gunung pertama telah hancur setengahnya, dan retakan-retakan tersebar di seluruh bagian atas gunung. Lubang-lubang besar berserakan di mana-mana, menunjukkan betapa dahsyat tabrakan sebelumnya. Bagaimana dengan keadaan mereka berdua? Mata semua orang bergegas mencari di puncak pertama yang hancur, akhirnya berhenti di satu tempat.
Di sana, sesosok tubuh yang acak-acakan setengah berlutut di atas bebatuan yang pecah. Ada bekas luka yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Kulit dan dagingnya tergulung, dan darah merah menyala mengguncar deras, menodai pakaian dan tanah hingga merah. Rambut hitam panjang tergerai, tak beraturan. Wajahnya sangat pucat. Ia menopang dirinya sendiri di tanah dengan tangannya. Nafasnya terengah-engah, dan darah menetes dari sudut mulutnya di sepanjang waktu. Itu adalah Chu Guangsheng. Tak terhitung banyaknya orang yang menatap wajah familiar itu. Pria ini, dengan kekuatan fisik tak tertandingi, telah terluka parah hingga kehilangan seluruh kekuatannya. Mungkinkah Na Gongjing menang? Melihat Chu Guangsheng tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi, semua orang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dalam situasi saat ini, yang pertama sudah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Selama Na Gongjing bisa bertahan, dialah pemenang akhirnya. Memikirkan hal ini, mata semua orang tertuju pada Chu Guangsheng. Dan akhirnya melihat seorang pemuda 100 kaki di depannya. Dibandingkan dengan kondisi Chu Guangsheng yang sangat menyedihkan, saat ini penampilan Na Gongjing tampak baik-baik saja. Setidaknya dia tidak berlumuran darah. Oh, sayang sekali. Beberapa orang menoleh ke arah Chu Guangsheng yang setengah berlutut di tanah. Dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Dalam pertarungan ini, Na Gongjing sedikit lebih baik dan memenangkan kemenangan akhir. Namun meski begitu, mulai sekarang nama Chu Guangsheng akan menyebar ke 10 negeri wilayah. Dan dia akan menjadi sosok yang diidolakan oleh banyak talenta muda. Karena sejujurnya, tidak ada pemenang sejati dalam pertarungan berdarah ini. Dan hasil pertarungan antara keduanya hanya sedikit lebih baik. Pertarungan antara keduanya berakhir dengan kekalahan bagi keduanya. Saat banyak orang meratap, tiba-tiba mulut Na Gongjing terbuka dan dia memuntahkan seteguk darah. Pakaiannya meledak dan dia jatuh ke tanah dengan kepala terangkat. Terdengar suara rendah saat Na Gongjing berputar ke belakang dan kemudian dia pingsan. Ini, semua orang langsung terkejut. Situasi ini di luar dugaan semua orang. Ternyata Na Gongjing pingsan. Bukankah ini berarti bahwa begitu pikiran ini terlintas di benak semua orang? Pandangan mereka langsung menoleh ke arah Chu Guangsheng. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Sekarang setelah Na Gongjing pingsan, bukankah orang ini memiliki keunggulan untuk menjadi pemenang utama? Untuk sesaat, semua orang menatap Chu Guangsheng dengan kaget. Setelah beberapa saat, Chu Guangsheng mengulurkan tangan untuk menggenggam tombak besi yang tertancap di tanah. Ia menahan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya saat berdiri dengan tangan gemetar. Meskipun dia tampak sangat berantakan saat ini, ketika dia berdiri, tubuhnya masih bisa tegak. Memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia dapat tetap seperti gunung. Bahkan jika langit dan bumi runtuh. Selama sesaat, semua orang menatap sosok yang tinggi itu. Pandangan mereka sejenak kosong dan mereka berdiri di sana dengan linglung. Tak dapat disangkal bahwa pemuda itu saat ini memiliki aura yang memikat. Auranya tetap tenang dan tak tergoyahkan. Itu berasal dari semangatnya. Yang telah melewati pertempuran yang mengerikan. Chu Guangsheng berbatuk beberapa kali lebih keras. Matanya yang masih tajam menatap ke depan. Ketika Na Gongjing yang tidak sadarkan diri terlihat olehnya. Ia sedikit terkejut. Lalu senyum perlahan muncul di wajahnya. Dalam pertarungan berdarah ini,
pemenang akhirnya tetaplah dia, Du Guangzheng. Terima kasih.